Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Wa habib ya Rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Kama jama'tana ya Rabbana fi hadzal yaumil mubarak fajma'na yaumal qiyamati ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, para perindu ridha Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang setiap hari bertambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah yang harus kita sadari bukan kita ucapkan dengan lisan kita. Yang banyak dari kita adalah orang yang hanya pandai berucap dengan lisannya. Akan tapi yang berusaha untuk menerjemahkan cinta yang ada di hati dengan perilakunya itu masih jarang. Maka dari itu kita jangan hanya pandai mengaku cinta kepada baginda Nabi. Akan tapi buktikan kalau kita cinta Nabi akan diterjemahkan oleh perilaku kita. Mulai dari ucapan-ucapan kita. Harus ucapan yang ada hubungannya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka tidak akan dia berucap kalimat yang kotor, jelek, dan menyakiti. Karena hatinya, lesan itu lesan dari hati yang cinta Rasulullah. Satu-satu kita koreksi deh, nggak usah kita ngaku-ngaku cinta. Kalau ternyata lesan kita masih mudah mencaci orang lain, mengolok orang lain, menggunji orang lain, jangan berkata ada cinta di hatiku kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah sangat benci dengan penggunjing. Rasulullah sangat marah dengan orang yang mencaci. Sampai Nabi mengatakan al-muslim atau al-mu'min laisa bil-la'an. Orang mukmin itu nggak boleh gampang mengutuk. Kalau hidup kita dengan lisan kita mudah mencaci, mengolok, berarti kita jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita belajar satu-satu. Jangan hanya pandai kita mengaku-ngaku saja. Apa yang kita aku dari cinta ada di dalam hati harus bisa diterjemahkan oleh anggota tubuh kita. Yang sudah berani menghadiri maulid Nabi saat ini artinya dia harus berani pulang menjadi orang yang lesannya lebih lembut. Kepada siapa? Tentunya kalau seorang istri kepada suami di rumah, kepada orang tua, kepada saudara. Dan jangan mencaci siapapun, jangan merendahkan siapapun dengan lesan kita. Karena lesannya lesan cinta. Dari cinta, lesan dari hati yang mencintai. Makanya kalau orang hanya mengaku-ngaku saja, nggak mau berusaha untuk menerjemahkan cinta di hatinya dengan perilakunya. Aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi bikin nangis istri, bikin nangis suami, bikin nangis saudara, bikin nangis tetangga, bikin nangis karyawan, bikin nangis atasan, bikin nangis orang. Bukan hati yang cinta Nabi. Karena ciri khas yang paling tampak pada Nabi itu adalah cinta kepada umatnya.
Kalau Anda ngaku cinta Nabi, kenapa Anda menyakiti umat Nabi? Anda harus paham ini. Makanya di saat Anda urusan dengan suami Anda, jangan hanya dipandang suami sebagai suami. Anda harus tahu bahwasanya suamiku adalah umat Nabi Muhammad SAW. Seorang suami kalau melihat istrinya, jangan hanya memandang istri sebagai seorang istri. Mandang istri sebagai istri yang melahirkan 5-6 anaknya saja sudah cukup untuk menjadikan lesannya sejuk. Bagaimana kalau dia memandang istri lebih dari itu? Dia adalah umat Nabi Muhammad. Apakah mungkin setelah itu seorang suami dolim kepada istri? Dia mau ngomong kasar kepada istrinya, umat Nabi. Nabi saja sayang kepada dia, kenapa saya mencaci? Jadi permasalahan kita ini permasalahan sadar cinta. Karena nggak ada sadar cinta, maka mudah kita mengaku cinta, sehingga perilaku kita jauh dari cinta. Kaidah cinta itu kan sederhana. Kalau orang mencintai dengan serius, dia akan memberikan kebaikan dan menjauhkan dari segala yang tidak baik. Nggak akan rela yang dicintainya sakit. Seorang ibu yang menemukan anaknya sakit begitu luar biasanya di dalam merawat anaknya. Sampai bisa saja seorang ibu berkata karena begitu cintanya kepada sang anak, berkata, mending aku yang sakit, yang penting anakku jangan. Kadang ngomong begitu. Biarpun seharusnya nggak boleh ngomong gitu. Kalau sama-sama dikabulkan ngomong, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku. Cuman kadang begitu cintanya mungkin muncul ungkapan semacam itu. Kenapa? Karena ada cinta. Orang kalau ada cinta seperti itu. Dia rela sakit demi yang dicintainya. Berkorban demi yang dicintainya. Ngaku cinta Nabi tapi tidak ada pengorbanan. Apakah ada cinta semacam itu? Ya tidak ada dong. Dan kita harus berjuang dong untuk kita harus memperjuangkan cinta yang kita aku selama ini kepada Rasulullah. Baginda Nabi sudah wafat. Kalau kita ingin khidmah Nabi, mengantarkan minuman kepada baginda Nabi, mengirimkan hadiah padanya sudah nggak ada. Nabi sudah wafat. Tapi yang ada bersama kita adalah umat Nabi yang sangat dicintai Nabi. Maka jangan dolim kepada sesama manusia, sesama umat Nabi. Jangan dolim sekecil apapun. Berusahalah kita untuk berhenti dari kedoliman. Hawa nafsu. Dari dulu ada. Iblis, setan. Menggoda mbah kita Nabi Adam. Cuman orang hebat tidak boleh terbawa oleh hawa nafsu. Karena Nabi mengajarkan bagaimana kita merangi hawa nafsu. Orang hebat tidak akan mudah ditipu oleh syaitan, oleh iblis. Maka ayo, kita waspada. Yang ngaku cinta, bagaimana urusanmu dengan suamimu, wahai istri? Bagaimana urusanmu dengan istrimu, wahai suami? Barang ada yang dengar. Urusanmu dengan istrimu seperti apa? Kami pernah mendengar seorang istri, Masya Allah. Dolim kepada suami, Masya Allah. Marah, caci maki, menggonjeng di kantor. Habis suaminya dimakan. Dicaci maksudnya dimakan. Kalau orang menggonjeng, makan dagingnya. Habis, na'udzubillah. Bisa jadi orang itu adalah orang yang paling rajin ngaji. Bisa jadi. Karena dia tertipu. Kalau pengajian, senang pengajian. Wah, aduh. Tapi dia tertipu, tidak kenal Nabi dengan sesungguhnya. Sebab Nabi itu bisa dimanfaatkan loh oleh sebagian orang. Jadi kelihatannya cinta Nabi, enggak, cinta dirinya sendiri. Jadi atas nama Nabi, label atas nama Nabi Muhammad, ternyata hanya untuk menggedekan dirinya. Ini kan musibah. Tulisannya pecinta Rasulullah. Spanduk di sana sini. Tapi dia tidak cinta Nabi. Mungkin. Maka jangan kita menjadi orang semacam itu. Nabi mahal. Nabi bisa dijual oleh orang-orang yang tidak kenal Nabi. Sehingga gede-gedean majelis, gede-gedean jamaah, gede-gedean pondok untuk menggedekan kesombongannya. Bukan karena dia rindu kepada Rasulullah. Nah, ini hati-hati. Jadi ada Nabi itu dijual. Nabi dikendarai. Nabi ditunggangi untuk kepentingan pribadinya. Kelihatannya atas nama Nabi Muhammad, atas nama Nabi Muhammad. Tapi hatinya tidak dengan Nabi Muhammad. Makanya ada ustadz musuhan. Ustadz hasut-hasutan. Saya mulai dari ustadz dulu. Makanya kalau jadi ustadz atau ustadzah harus saling cinta. Enggak boleh saling dengki. Karena kalau saling dengki pasti yang cari bukan Allah dan Rasulnya. Sebab kalau Allah dan Rasulnya sangat dekat dengan kita, enggak usah direbut. Tapi berusaha untuk mencintai, nanti kita akan didekat. Karena kata Allah akan berfirman, jika engkau melangkah kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat pada kita dengan berlari.
Bukan Allah berlari beneran. Maksudnya apa? Lebih cepat Allah memberi kepada kita. Kita mendekat pada Allah sedikit, Allah mendekat pada kita lebih banyak lagi. Jadi ini, yang perlu kita hadirkan kalau ngaku cinta itu seperti itu deh. Ngaku cinta, celekat-celekit ngomong. Bahkan Imam Ghazali itu mengingatkan. Yang gampang menipu hamba-hamba Allah justru kebaikan. Yang katanya ahli ibadah, katanya alim. Sebab tambih, ini Al-Kashfu wa Tabyin, ada kitab Imam Ghazali yang membongkar tentang orang-orang tertipu. Ternyata ranking 1 adalah di situ adalah orang alim. Yang tertipu dengan ilmunya. Yang semestinya dengan ilmunya semakin tawadhu, dia dengan ilmunya sombong. Yang semestinya ilmunya untuk menuju kepada Allah, ilmunya untuk mencari dunia. Sehingga dia menjual ilmunya untuk kepentingan hawa nafsunya. Ulama su dan Imam Ghazali paling takut. Dan Nabi mengatakan, itu lebih aku takuti orang seperti itu daripada kepada Dajjal. Dajjal aja serem. Tapi Nabi ternyata lebih takut kepada ulama yang ternyata hatinya kotor. Enggak sambung dengan baginda Nabi. Tapi ingat, majelis ini bukan untuk nilai orang, untuk nilai diri sendiri. Makanya saya ngomong atas nama Ustadz, karena saya katanya Ustadz. Maka sebenarnya omongan itu buat saya sendiri, buat yang lain. Sebelum yang lainnya, dengkinya para pedagang, dengkinya para Ustadz dulu. Ustadz kadang-kadang bermusuhan dengan Ustadz. Maka kalau jadi Ustadz, jangan bermusuhan. Harus saling cinta. Kalaupun kita tidak bisa memberi materi, doa, panjatan, doa setiap malam. Agar hati kita luluh, tidak membenci dan mendengki. Nah ini yang pertama, harus kita sadari. Jangan Nabi dijual, jangan Nabi dimanfaatkan. Wah majelis baginda Nabi, majelis maulid Nabi, majelis sholawat, majelis. Kejujuranmu dengan Allah seperti apa? Dengan Rasulullah seperti apa? Baginda Nabi milik semuanya, bukan miliknya Ustadz. Bukan miliknya Ustadz saja, tapi siapapun yang ingin dekat dengan Nabi bisa. Orang awam, seorang ibu-ibu, mungkin di kampung hanya jualan, di kampung pergi ke sawah, dia bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Orang ibu di kampung yang tiba-tiba bertanya, dia baru kenal, mungkin telepon tanya, Buya, saya bertanya, saya kerja begini, dosa atau tidak? Padahal penghasilan dengan kerja itu juga nggak banyak-banyak amat, tapi dia takut masuk yang haram. Dia mau mulai dagang, sudah tanya halal atau haram, karena dia takut kepada Allah. Ada sebagian orang berdagang tidak pernah peduli halal haram. Orang bekerja tidak pernah memikirkan halal haram. Ngaku cinta Nabi, koreksi dulu. Nabi tidak senang dengan orang yang makan makanan haram. Nah ini, ibu-ibu di kampung kadang Masya Allah sangat takut dengan keharaman. Ibadahnya kencang, luar biasa. Maksudnya Pak Nabi bukan hanya milik orang alim, bukan. Tapi siapapun kita bisa mendekat kepada Rasulullah. Semua dari kita bisa. Rajin baca sholawat. Selalu rindu untuk meniru Nabi. Bangga dengan Nabi dan bermacam-macam cara. Yang para ulama sudah menyebutkan. Hanya saat ini kita ingin koreksi diri. Jangan sampai memanfaatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada? Ada. Jangankan Nabi Muhammad. Ustadz saja ada yang dimanfaatkan sama orang. Apalagi Nabi. Ada orang atas nama Ustadz tatanya merusak agama. Nah atas nama Nabi ada. Coba kalau tiba-tiba dibuat majelis pembenci Nabi, ada yang datang nggak? Nggak ada. Karena kita majelisnya pecinta Nabi, maka orang pada datang. Ayo kita serius. Di rumah yang ada istri, ada suami, ada pembantu di rumah. Umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Bisa saja pembantu kita surganya lebih tinggi dari kita. Sebab Nabi Muhammad milik semuanya. Maka jangan dolim kepada pembantu. Bahkan kalau kita mikir-mikir, bisa jadi pembantu kita memang surganya lebih dulu dari kita. Kenapa? Saya sholat tahajud, dia sholat tahajud juga. Saya sholat duha, dia sholat duha juga. Saya puasa, dia puasa juga. Bedanya apa? Saya sholat, dia yang nyiapin. Dia sholat, nyiapin sendiri. Oh, dia dapat pahala double. Hebat dia. Mau sombong kita dengan pembantu di rumah kita? Sengsara orang sombong. Ternyata semua pahala sholat kita itu ngalir ke dia. Karena dia dengan ikhlas menyiapkan semuanya. Yang nyetrika baju kita. Kita perlu berpikir agar kita tidak menjadi orang sombong. Nabi tidak senang dengan orang sombong. Sombong menjadi orang alim, sombong menjadi.
Yang hebat lagi, hebat seremnya maksudnya. Sudah bodoh, fakir, nyungsep, sombong. Nah, ini nasib buruk nih. Wong yang alim sombong aja rendah akan jatuh. Yang alim sombong akan jatuh. Yang kaya sombong akan jatuh. Tapi orang hebat adalah jadi apapun dia harus dekat dengan Allah dan Rasulnya. Menjadi orang kaya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Urusan di dunia, gelar di dunia ini sementara, Ibu. Kaya hanya gelar di dunia, setelah mati gak punya apa-apa. Kalau sudah mati gak punya apa-apa, gak ada kisahnya, wow kekayaannya dia, gak, sudah diwaris sama anaknya. Sampai para ulama ahli fikih mengatakan kalau seandainya ibu-ibu itu punya gigi emas, gigi emas, meninggal dunia, lah kok dikubur, kok ahli warisnya mengatakan gak terima, copot tuh gigi emas. Begitu gak punya apa-apanya kita, gak punya apa-apa kalau sudah meninggal kita, mau sombong kita. Nabi mengajari ketawaduan, nggak perlu kita sombong. Yuk kita berusaha di rumah kita, suami dengan istri. Suami nggak perlu sombong dengan istri, istri dengan suami. Cuman kesombongan itu kadang-kadang sebabnya itu macam-macam. Kadang-kadang sebabnya kebaikan. Gara-gara si ibu ini rajin ngaji. Suaminya tuh males memang. Tapi ngomongnya cerkat-cerikit, bang, abang. Sudah umur berapa, sudah 60 berapa, ntar lagi nggak mau ngaji. Nyakiti cerkat-cerikit. Memang doain suaminya cepat mati. Hati-hati ibu-ibu yang rajin ngaji harus makin lembut. Ibu-ibu yang rajin ngaji harus makin lembut lesannya. Jangan ceplas-ceplos kalau ngomong sama tetangga. Astagfirullah, Bu. Cari duit tak. Kapan akhiratnya? Masya Allah, Bu. Ngejek tuh sudah. Kayak ahli surga banget ini. Masya Allah, nggak begitu orang beriman. Kalau melihat orang terjerumus, lihat orang sesat, sedih hatinya memandang dengan mata kasih. Dengan panjatan doa di tengah malam, bahkan mungkin dengan tetesan air mata, itulah Anda yang rindu Nabi. Jujur, kita sering sombong kalau melihat orang maksiat. Seolah-olah kita ini sudah punya surga. Mungkin suatu ketika kita lagi berjalan, kita pulang pengajian di tengah malam, jam 11 malam, tatonya di alun-alun sana, terminal sana. Tiba-tiba mobil kita di stop sama seorang wanita. Yang wanita itu adalah dengan baju seronok. Anda paham bahasanya dia adalah orang yang menjual dirinya. Jika ada yang mendengar suara ini orang seperti itu, semoga Allah kasih hidayah. Kami tidak merendahkan Anda, wahai wanita yang menjual diri saat ini. Tapi kami hanya bercerita. Ibu-ibu yang baru pulang pengajian melihat seperti itu. Wanita nyetop-nyetop. Di antara kita. Mungkin karena Anda wanita yang baik. Rajin ngaji baru dari pengajian lalu berkata, astagfirullahaladzim, kasihan malam-malam. Ya Allah, astagfirullah malam-malam. Tidak tahu, mungkin yang banyak semacam ini. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu, di dalam mobil kita menundukkan kepala kita. Kemudian balik menengadahkan dan mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan hidayah, jaga dia, ampuni dia. Kemudian menitikkan air mata, siapa yang kayak gitu? Kita lebih sering menggunjing orang, seolah sudah punya surga. Ya Allah, kasihan, astagfirullah, malam-malam, ya Allah, setiap hari gitu. Iya, setiap hari. Aku lihat sendiri. Masya Allah, kayak punya surga aja. Makanya jangan melihat orang bermaksiat kecuali dengan mata kasih. Kalau perlu dengan tetesan air mata di tengah malam. Itu kunci. Kunci Anda cinta Nabi. Anda cinta umat Nabi. Jangan merendahkan orang bermaksiat sekalipun. Akan tapi, kalau Anda melihat orang bermaksiat, Anda katakan, engkau juga bisa bermaksiat. Hei hamba Allah. Hei aku, kau bisa bermaksiat. Jangan rendahkan dia. Tapi kasih sayangnya dia. Panjatan doa. Kita ajak kepada kebaikan dengan cara lembut dan penuh kasih. Kita sering sombong ya ternyata dengan kebaikan. Kita sering merendahkan orang. Kalau ngaku kenal Nabi nggak akan seperti itu. Kalau makanya kita kembali ke rumah kita semacam itu aja. Kita merubah akhlak kita yang baik. Biarpun kita lebih tua, salam gak ada yang lebih muda. Nyapa, jam tentang lu nggak mau nyapa. Saya lebih tua ya nyapa. Dia dong yang nyapa saya. Enggak. Nabi paling unggulnya manusia. Nabi menyapa. Dengan anak kecil Nabi mendatangi anak kecil diajak main. Nabi bersalam kepada anak kecil. Nabi mendatangi anak kecil. Bermain dengan anak kecil. Nabi. Mungkin Anda adalah orang alim, orang kaya. Anda harus punya akhlak mulia. Orang yang bawah, orang yang tidak mampu mungkin dekat dengan Anda ragu dan malu. Anda pastikan, Anda yakinkan bahwasanya Anda tidak merendahkan dia. Bagaimana dia berani menyapa Anda? Harus begitu dong. Nabi paling mulianya manusia. Tapi Nabi dengan sederhana nggak sok.
Nabi duduk di bawah tanah, duduk di atas tanah. Nabi biasa duduk bawah. Sampai orang-orang itu pada bingung, mana yang namanya Muhammad bin Abdullah. Hanya melihat ini orang wajahnya beda seperti mancar cahaya, tapi tidak ngerti. Bahkan malah mustahilkan, masa dia Muhammad bin Abdullah. Wajahnya menyala. Semua orang lihat wajah Nabi beda. Cuman orang-orang kafir itu nggak, yang kafir dari negeri jauh nggak ngira kalau Muhammad. Sebab apa? Kebiasaan mereka orang yang dibesarkan harus tempatnya tinggi. Harus tempatnya mulia, disanjung-sanjung. Ini orang di bawah pasti orang biasa ini. Lalu mana Muhammad bin Abdullah? Ini dia. Oh, dia Muhammad bin Abdullah. Duduknya di tempat yang biasa. Maksudnya nggak menyombongkan diri. Kecuali ustadz ya sampaikan, kalau ustadz di mimbar itu harus tinggi tempatnya, biar nggak jadi fitnah. Kalau di bawah nggak kelihatan dari ngomongnya. Makanya Nabi di atas tempat, kalau orang berikan ilmu, hendaknya di tempat yang lebih tinggi dan beda dengan yang lainnya. Supaya orang tahu mana ustadznya. Itu sunnah. Nabi sampai naik di atas keledai, naik di atas batu, naik di atas mimbar, agar beda. Ini jadi beda kalau duduk-duduk tempat untuk ngajar. Kembali kepada akhlak Nabi. Coba di rumah kita dengan suami. Allah. Sebenarnya kalau Anda semakin lembut hati dan penuh kasih, sopan, santun, tawadhu, itu kan menumbuhkan cinta di suami. Ibu-ibu mungkin nggak percaya. Tapi yang ngomong suami. Saya suami loh, Bu. Jadi saya ngerti bagaimana. Yang menjadikan saya senang. Yang menjadikan. Maka ini rahasia sebetulnya. Kalau Anda ingin naklukkan suami Anda, bukan dengan kesombongan Anda. Cukup tampakkan ketawaduan Anda, kepasrahan Anda. Tunduk tuh suami. Nggak usah pakai gaya Anda, mungkin pendidikan Anda lebih hebat dari suami. Nggak usah sombong. Nggak laku. Kita perlu tawadhu. Seorang suami pun ternyata mengalahkan istri, menundukkan. Biarpun hidup bukan malah kalah mengalahkan, tunduk-menunduk. Akan tapi ada seorang suami itu kalau ingin nundukkan istrinya pakai ngancam, cerai, tempeleng, main. Aneh banget itu. Hidup rumah tangga bukan begitu. Rumah tangga harus indah, bahagia. Ibu pernah enggak dengar orang pengen nikah? Kemudian ditanya, pengen nikah, pengen apa? Selalu pengen bahagia kan? Ada enggak orang yang mau nikah lalu niatnya begini, saya pengen nikah. Nanti niat semoga setelah nikah nanti saya bisa berantem setiap hari, caci maki. Ada enggak begitu? Hanya orang gila yang mau nikah niatnya mau betul. Hanya orang gila yang mau nikah niat berantem caci maki olo-oloan, hanya orang gila. Memang betul, sebelum nikah memang tidak gila. Tapi yang banyak gila adalah setelah nikahnya orang gila. Ibu gila atau tidak? Yakin? Anda tidak gila, alhamdulillah. Banyak orang gila setelah menikah. Berantem, repot, caci maki. Makanya saya itu paling sedih kalau sudah ngadepi orang-orang begitu itu. Saya itu sebetulnya muda, Bu. Cuman gara-gara sering. Cuman gara-gara ada yang sering, misalnya ada orang datang dengan ini. Wah ini bikin saya cepat tua. Tapi kalau orang-orang datang ke saya cubit-cubitan, saya mencium, Masya Allah. Hitam lagi ubannya itu. Indah itu penting. Indah itu penting. Makanya menjadikan kunci keindahan itu sambungkan cepat dengan Nabi. Saya pengen marah dengan istri saya. Ada Rasulullahnya. Enggak, stop. Sholawatan. Saya pengen marah dengan suami. Ada Nabi Muhammadnya. Gampang. Urusannya dengan Rasul. Apakah Anda rela menzalimi pada? Tapi kalau sudah orang memenangkan hawa nafsunya, Nabi Muhammad dilupakan. Lupa. Mementingkan hawa nafsu. Aku harus begini. Marah. Aku harus dendam. Harus... Insya Allah pulang indah semuanya, Bu. Ibu, rahasia ini nggak ada bapak-bapak kan? Ibu bisa mijet nggak? Nggak bisa? Kursus. Nanti kalau ngobrol sama suami itu jangan langsung ngobrol, Bang minta duit, nggak enak. Sambil pijit yang baik. Insya Allah Bang, Masya Allah, Abang baik. Abang dulu aku kira ganteng, sekarang Abang tambah ganteng. Maafin Bang ya, Bang. Apa sih yang aku pasti tahu kalau kamu mecit-mecit pasti pengen apa-apa. Lah sudah tahu kan enggak usah ngasih tahu dong, Bang. Kan enak. Tanya pengen apa? Pengen diantri pengajian, dong belanja. Ini belanja mikirnya. Mikir belanja toh Ibu. Istri juga begitu, suami. Bapak-bapak yang denger nih, Bapak bisa mijit enggak? Kalau ada bapak-bapak enggak bisa mijit suami, ini keterlaluan.
Apalagi yang bisa nyangkul, apalagi bisa ngetik, apalagi bisa ini. Harus pandai. Di rumah kita nggak ada budak ya. Yang ada adalah kita mengabdi untuk pasangan kita. Harus ada jadwal dong membuat keindahan dengan pasangan. Harus ada keindahan. Biarpun sesibuk apapun kita. Tapi yang menjadikan kunci apa? Kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pengen dolim, ingat Rasulullah. Nabi itu sayang dengan ini, suamiku ini. Suamiku memang Masya Allah. Masya Allah gimana sih? Allah. Tapi apakah untuk menyelesaikan kemasyaallahannya itu? Keseremannya itu? Adalah dengan kekerasan Anda? Oh tidak. Dengan kelembutan Anda, dengan panjatan doa, dengan semuanya akan terselesaikan dengan itu. Bukankah Nabi yang ngajarkan dengan itu? Kalau suami ada sedikit kasar, Anda ikut kasar. Kasar dengan kasar. Nah. Baik, penuh kasih. Ini bukan khayal ya. Memang ceramah itu biasanya lebih banyak dunia khayal. Dunia khayal. Ini bukan khayal, saya tanya aja langsung kepada Anda. Ibu, senang enggak kalau tiba-tiba suami datang pada Anda, Assalamualaikum, sayang. Ibu lagi di dapur, tiba-tiba di pundaknya dipijitin. Enak enggak? Enak tidak? Yakin? Yakin. Itu jangan dijadikan dunia khayal. Anda bayangkan kan enak bener kan? Bukan khayalan kan? Enak bener. Begitu juga jika suami datang tiba-tiba, abang capek banget seharian kerja bang, pegang tangannya, dicetutin. Bukan berarti harus begitu beneran bu. Tapi kalau nggak bisa juga keterlaluan, itu ringan, nggak pakai duit. Biasakan hidup kita itu hidup yang indah gitu loh. Ada suami istri kalau ketemu tuh serem banget. Bah, mau ngadep bang, sama suami yang mau ngadep. Insyaallah, duduknya sini apa? Terus, iya bang, ini bocor rumah ini. Ada istri ngadep suami ketakutan, kayak ngeliat monster. Apa hidup kayak begitu tuh? Gak ada hidup begitu, hidup indah. Suami ibu soleh, amin. Allah, suami ibu soleh. Kalau tidak soleh nanti doa yang serius bu, pulang jadi soleh. Suruh ngaji, kursus sama Buya nanti. Insya Allah baik semuanya. Dan ini kita mulai, bukan urusan suami saja, urusan adik, saudara kita. Kapan terjadi perebutan waris? Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad. Kalau orang rebut waris nggak akan ditoleh oleh Nabi. Sudah begitu maulidan. Maulid pasti kalau dia menjadi orang sukses dalam dakwah ulama sekalipun, pasti bukan Nabi yang dicari. Kejayaan dunia. Wong dia yang rebut waris saudaranya. Sementara orang berebut waris saudaranya bukan saja tidak dilihat. Allah murka. Nabi tidak akan dekat. Ngerebut waris. Punya majelis gede. Punya pondok ngerebut waris. Pondok gombal. Ya nggak bisa dibangun. Pondok apaan? Misalnya begitu. Kita harus serius dong. Wong saya buat pondok, buat madrasah, buat majelis karena aku ingin dekat dengan Rasulullah. Nabi sudah mengingatkan, jangan kau putus tali persaudaraan. Kenapa rebut waris? Karena dia tidak kenal Nabi. Kalau saudara yang kenal Nabi bukan rebut waris, tapi dia akan berkata, adikku, pembagian waris sudah beres. Kalau kau kurang, bagianku boleh kau ambil. Biarpun tidak semuanya, aku tambah. Ini hadiah untukmu. Tapi na'udzubillah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia ngaku kenal Nabi, tapi tidak kenal Nabi. Ngerebut waris saudaranya. Saudaranya adalah saudara. Saudara anak bapak ibunya. Saudara juga umat Nabi Muhammad. Hati-hati. Kayaknya ilmu kita itu ilmu begini aja deh. Yang ringan-ringan tapi bener deh. Waduh, kalau ini diamalkan kan beres. Di rumah penuh candaria. Oh, senang. Ibu pernah mendengar, ibu pernah menemukan pagi yang sejuk? Dengan angin sepoi-poi? Hangat mentari? Bunga mekar semerbak? Burung berkicau dari dahan ke dahan? Laksana rayuan suamimu? Serem. Ada orang bu, suara burung pun tidak merdu lagi. Angin sepoi-sepoi jadi kayak angin topan. Karena apa? Hatinya hati yang panas. Tidak indah dengan pasangan. Makanya kata Imam Syafi'i, pernah ditanya, waqtaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada ngomong, kata Imam Syafi'i. Orang pada komentar, kalau orang mencintai itu pasti petaka. Dijawab oleh Imam Syafi'i, oh bukan. Yang malapetaka adalah walaysa hubbun nisa'i jahda. Bukan mencintai seorang perempuan adalah malapetaka. Akan tapi malapetaka adalah walaysa hubbun nisa'i walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i.
Tapi kalau kamu dekat sama orang yang kamu tidak cinta, itu malah petaka. Baik, semoga suami ibu mencintai ibu, ibu mencintai suami. Indah hidup dengan ibu. Ibu kalau minta doa ke Buya minta apa? Semoga suaminya tambah cinta, amin. Benar. Salah. Yang sudah. Ibu minta doanya salah, Bu. Bukan agar suami tambah cinta. Coba bayangin suami ibu cinta ibu nggak cinta dia. Nak. Yang benar adalah ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Ibu doa gitu enggak? Enggak. Makanya gara-gara sambelnya kurang pedes ribut. Kita mandak ribut. Beliau tuh suka pedes sekali. Dan saya tidak suka pedes. Di saat kita makan bersama, siapa yang sabar? Siapa yang sabar kira-kira? Beliau yang sangat sabar. Beliau sangat sabar. Jadi melihat Buya kepedesan itu, dia bertahan. Dia sabar melihat saya kepedesan. Enggak ini. Oh, benar ya. Baiknya Masya Allah. Dia selalu membuatkan yang enggak pedes, yang ini. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi enggak usah dikirim cabai nanti. Ngomong apa tadi? Ibu kalau doa yang benar deh. Kadang-kadang itulah egois kita. Pengennya ya Allah, suamiku. Ada orang datang, Buya punya ilmu, apa namanya? Ilmu pelet syar'i. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Apa pelet syar'i? Itu loh Buya, katanya kiai-kiai punya doa agar apa? Agar istri saya cinta pada saya. Saya ngomong, oh ya saya punya. Saya ngomong aja, ini beneran kok ceritanya. Saya ngomong itu, saya punya ilmu itu. Cuman saya itu kan saya di pondok. Waktu itu masih kontrak. Saya pondok ya saya lupa. Ini saya main sama anak-anak. Ditungguin sama dia. Buya, doanya tadi mana Buya? Doa apa? Doa agar istri saya cinta sama saya. Oh, saya ketawa ini. Oh, ada punya. Betul punya. Iya punya, tulis. Oh, saya punya. Doa juga agar suami cinta pada istri, saya juga punya. Spesial doanya. Mau enggak, Andik? Bingung, takut, salah. Akhirnya betul, nunggu. Ya sudah saya dikte. Apa agar suami cinta, apa istri sama cinta bapak. Gampang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Serius dia. Wah, nggak dengar serius. Nanti kalau pulang ke rumah baca Assalamualaikum. Cari di mana istri berada. Kecup keningnya. Kalau kau cium tangannya. Dan katakan aku minta maaf. Dan katakan kalau aku salah tegur saya. Kemudian nikmati masakannya. Kemudian saya ngomong banyak tentang itu. Buya, ilmunya mana Bu? Ya itu tadi ilmunya. Pantesan berantem terus. Kau nggak ngerti kalau ini ilmu. Ya itu kan ilmu, jarab. Ibu-ibu juga begitu. Sebagian ibu tuh Masya Allah. Suaminya datang. Sudahlah Bu, cukup berdiri sedangkan biarpun setengah pura-pura nurunin helm, pura-pura ini bantu. Itu sudah enak bagi seorang istri. Ada istri seorang suami. Istri suaminya datang, Assalamualaikum. Pintu. Enggak dikunci bang. Padahal dia di depan televisi. Segelas es degan di tangan kanannya, segelas es sirup di tangan kirinya. Remote-nya di depan. Wang, enggak dikunci bang. Dorong sama suaminya. Bunyi kotak, pecah. Rupanya lupa dikunci sama dia. Aduh, itu pasti bukan Anda. Kalau Anda nggak begitu. Nggak, sebetulnya sederhana. Biasakan hidup itu dengan pengabdian. Kemudian maaf. Kalau kita pengen baik. Cuman kuncinya untuk bisa itu apa? Kita redam bahwa itu adalah umat Nabi. Makanya kalau sudah kita menyadari dalam ini ada Nabi Muhammadnya. Makanya termasuk nanti kita kembangkan. Semua yang dilakukan Nabi, saya harus senang. Kalau cinta sudah otomatis. Maka cara minum yang dilakukan Nabi. Saya pasti minum dengan tangan kananku. Kalau sudah hadir maulid kok minumnya pakai tangan kirinya. Jangan-jangan dia tidur. Minum dengan tangan kanan. Bismillah. Pastikan Anda minum dengan tangan kanan Anda. Bukan dengan tangan kiri. Tapi apakah yang minum dengan tangan kanan pasti dia kenal Nabi? Belum tentu. Anda kenal monyet? Kenal tidak? Kenal. Saya tahu tidak kenal tapi saya.
Saya tahu. Anda kenal, alhamdulillah. Tapi sudah terlanjur ngomong. Saya tahu monyet, tapi saya tidak kenal dia. Boleh titip salam kalau Anda kenal dengan dia? Salamkan kepada monyet. Baik. Anda pernah monyet makan? Tahu monyet makan bisa dengan tangan kanan, bisa dengan tangan kiri. Waktu monyet makan dengan tangan kanan Anda makan dengan kanan Anda sama dengan monyet. Yang membedakan apa? Itu loh. Kalau masalah makan bisa monyet makan dengan tangan kanan. Wah, pakai kaki kadang-kadang barang. Mau ke tangan kanan. Orang kafir ada makan dengan tangan kah? Yang membedakan adalah Anda sadar kalau Anda ngikut Rasulullah. Ditambah cara minum Nabi misalnya. Bukan blok habis satu botol. Lep. Sudah benar sunnahnya pakai tangan kanan. Tapi neguknya habis-habisan. Kayak botol. Kayak galon. Minumnya diteguk sedikit-sedikit. Jangan bernafas di dalam gelas. Jadi kalau nafas di luar. Minum. Nafasnya di luar. Ya, Anda suami, Anda istri dan sebagainya. Rasulullah tuh orangnya mesra loh ya. Sampai minumnya bener. Coba kalau Anda pakai sambil ngomong lah, putih langsung biur. Dikasihkan sama istri sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lunga. Jadi obat ini. Ini bukan gitu. Saya kalau bicara tentang Nabi, Nabi pernah suatu ketika lihat adabnya cara minum Nabi. Pernah ini kalau bicara, Siti Aisyah pernah minum. Ya Aisyah, nawil ini iya. Aisyah, aku minta gelas yang kau minum. Oh, Nabi nggak jijik minum bekasnya Siti Aisyah. Indah. Diambil, gelas diberikan oleh Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah diambil itu gelas. Diputar, dicari oleh Nabi Muhammad. Di mana bibir mulia Siti Aisyah nempel, disitulah ditempelkan bibirnya Rasulullah. Menunjukkan kalau beliau tidak jijik. Itu kan pendidikan. Seperti kita makan sepiring berdua. Wah, suap-suapan kalau perlu. Cuman orang zaman ini makan sepiring berdua waktu jadi pengantin dok. Itu pun yang nyuruh tukang foto. Setelah itu makanya muncul ngadep sana. Nabi ngajarkan, termasuk sunnah Nabi kita ingin minum. Nggak ada bosnya, suaminya gelasnya gede, istrinya kecil. Atau sebaliknya, ada seorang ibu gelasnya gede-gede, suaminya kecil-kecil. Enggak. Kalau isi enggak, kalau enggak. Mungkin ada hubungan. Nah, ini Mbak, ini selalu kami sekelas. Ini kan minumnya. Bukan, itu bukan masalah ukuran gelas, nggak penting. Yang penting tolong membiasakan dengan kebersamaan. Makanya saya itu kalau ada orang foto suami istri, itu saya sedih. Istrinya ditempelin dengan saya di sini, dianya sama saya. Istrimu ke sana, kau pegang yang erat, biarkan, tinggalkan aku, nggak apa-apa. Oh ya erat itu, ya foto. Biarpun di foto mula-mula deh foto dulu mesra. Biarpun nanti rumah foto rame, abang itu fotonya nggak jelas, repot gara-gara foto. Dasar nasib suka berantem. Jangan ya. Hidup harus pendidikan dari baginda Nabi SAW. Doanya sudah panjang tadi. Kita apa kesimpulannya? Pulang harus ada kesimpulan, Bu. Ngaji harus ada kesimpulan. Anda pasti di rumah nanti, Anda punya tutur kata lebih lembut. Dan setiap Anda ingin marah dengan umat ini, khususnya suami, Anda ingat ada Rasulullahnya. Pembantu umat Nabi Muhammad. Biasakan dengan Nabi Muhammad. Nabi Rauf Rahim penuh kasih. Kita harus membiasakan dengan itu. Hidup indah. Terus kalau doa tadi gimana Bu? Ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Jangan ya Allah semoga pasanganku cinta kepadaku. Akunya nggak cinta. Ya, banyak tadi insya Allah. Ini saja sudah banyak tadi doanya. Jam berapa ini? Jam 12. Ada Abu Nawas, saya cerita Abu Nawas. Abu Nawas pernah datang ke rumahnya Harun ar-Rasyid Khalifah.
Setelah datang ke rumahnya Harun Rasid, itu disiapkan hadroh gini. Jadi Bu Nawas datang jam-jam begini. Ada hadroh bunyi, cedar-cedar lagu pertama. Kemudian itu lagu kedua. Pas lagu ketiga, kata Abu Nawas, ya Khalifah stop. Suara piring bagiku lebih merdu daripada suara hadroh. Belum nyambung. Jam begini kok Buya masih ceramah, suara nampan lebih merdu dari suara Buya. Maksudnya gitu Bu. Baru ngeh. Karena lapar banget kadang-kadang nggak konsen. Saya juga begitu kayaknya. Kalau laparnya banget nggak konsen. Hah? Pisang jadi nampan, nampan jadi pisang. Baik. Ada makan berkah nanti? Ada makanan berkah Ibu, tolong kalau makan dibersihin, habis jangan suka buang-buang. Ada ancaman ya, jangan-jangan gara-gara kata membuang rezeki menjadi sebab kefakiran ya. Makan dihabisin. Berempat. Jangan tiba-tiba Anda mencuci, mengotori nampan, tidak bisa dimakan lagi. Kalau Anda tidak habis, tawarkan sebelah Bu, saya tidak habis bisa ngambil. Karena itu ada berkah. Insyaallah semoga diniati, semoga suami tambah sayang, istri tambah sayang, anak-anak tambah soleh-solehah, baik semuanya. Indah. Doanya tadi sudah panjang. Pakai doa lagi? Ringkas, baik. Ibu kenal ini adalah guru saya, Ustadzah Fairuz. Masya Allah. Jadi kami kalau di rumah, alhamdulillah ada beliau. Jadi kadang-kadang kalau saya malas itu Bu, saya tinggal dengar dari beliau sudah belajar. Baik-baik sekali dia. Alhamdulillah, makasih ya Allah, kita syukur. Masya Allah, jadi begitu. Jadi ustadzah kami, dia memaafkan, dia itu apa itu? Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau panjang umur, sehat. Masya Allah. Terima kasih ustadzah. Cium tangan. Ustadzah. Allah, bismillah. Mari cek, Ibu. Bismillah niati. Saya harus baik dengan manusia. Ingat, jangan dendam. Iyanya nantang. Iya beneran. Nggih. Sudahlah, hati lara. Enak Bu, coba kalau kita lagi duduk sama orang marah dengan kita, kurang ajar. Tapi kita tenang-tenang aja. Yang sumpah dia. Langsung. Kalau ibu laki-laki tak kasih. Bapak jangan langsung saya. Jadi kalau kita punya hati dendam, capek hidup dengan orang. Tapi hati memaafkan jadi indah. Cukup ya insya Allah. Indah di surga semuanya. Indah bahagia insya Allah. Ini pondok Bu ya. Pondok Putri. Di Panongan ada pondok Bu. Panongan ya? Panongan ya? Hah? Panongan namanya? Ada Kunciran. Abi mana? Panongan. Insya Allah. Semoga banyak bergabung. Yang sempit rizkinya, semoga setelah ini lapang rizki. Yang sudah lapang, semakin lapang rizkinya. Yang indah, semakin indah. Yang tidak indah, jadi indah insya Allah. Cukup insya Allah. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad. Kami sering mendengar tentang kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin hanya sampai di telinga kami. Kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad ada di hati kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah mengikuti sunnahnya ya Allah. Tambahkan kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk mengabdi untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang berbuat zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad telah berbuat zalim kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbagi, berbuat baik untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk itu ya Allah. Umat kekasihmu Nabi Muhammad bersama kami ya Allah. Jaga lisan kami agar tidak menyakiti mereka. Jaga perilaku kami ya Allah agar tidak menyakiti mereka.
Mudahkan kami untuk berbuat baik untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir di sini perindu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, pertemukan dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang Allah telah berjuang untuk mewujudkan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah, keturunan mereka, ya Allah. Dan kami semua berkat majelis mulia ini, jaga anak kami yang ada di rumah, ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka perindu mencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak kami yang itu, yang saat ini kami baca wajah-wajah mereka. Anak-anak kami itu, ya Allah. Anak kami yang nomor 1, ya Allah. Anak kami yang nomor 2, ya Allah. Anak kami yang nomor 3, ya Allah. Anak kami yang nomor 4, ya Allah. Kami lihat wajah mereka. Anak kami yang nomor 5, yang nomor 6, yang nomor 7, nomor 8. Tuhan, anak-anak kami yang kami lihat wajah mereka saat ini. Kami mohon, ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Kami lemah dalam mendidik mereka, akan tapi Engkau Maha Kuasa. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan mendidik mereka dan jaga mereka, anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka anak yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan kebahagiaan kami di akhirat. Dan jika ada di antara kami ada orang tua yang memiliki anak, ya Allah, yang sering menyakitinya, zalim kepadanya, jauh darimu, ya Allah. Berkat majlis mulia ini, kembalikan anak-anak itu kepada orang tuanya dengan kasih sayang dan cinta, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, berkat kehadiran para orang tua ini, muliakan anak-anak itu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami itu jaga mereka, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Para santri kami semua yang belajar bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah, dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon, ya Allah, jaga kehormatan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang mulia, dan Kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, mengunjing kami, ya Allah, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jangan sisakan dendam sedikit pun di hati kami, ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan kami dan mereka semua, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Berkailah tempat ini, yang datang, yang berjuang di sini, ya Allah, menjadikan mereka ahli surga-Mu. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami teramat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Akan tapi kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kepada-Mu, dosa kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, ampuni, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.